Baik, itu tadi sambutan sekaligus launching Majelis Ilmu Nahdlatul Muhammadin. Semoga dengan kehadiran Nahdlatul Muhammadin ini mampu menjadi satu media yang merekatkan kita sesama muslim. Amin. Dan memasuki acara inti pada malam hari ini, yakni kajian hikmah dengan tema Islam Rahmatan Lil Alamin, yang akan langsung dipandu oleh Bapak MH Ainun Najib. Kepada Bapak MH Ainun Najib, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Daliso dan seluruh keluarga, Mas Siswanto dan semua sahabat-sahabat saya yang duduk di kursi, anak-anakku kabeh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, acara intinya ya tadi itu peresmian, lansingnya tadi. Nah sekarang ini resepsinya, akad nikahnya tadi. Nomor 2, yang paling diandalkan setahu saya oleh Nahdlatul Muhammadin memang Pak Mustafa W. Hasdim, bukan Marzuki. Karena kita mengacu kepada idenya Allah. Allah itu punya kekasih-kekasih yang diberi gelar. Di antara 25 Rasul itu ada beberapa yang dipopulerkan dengan beberapa identitas. Jadi misalnya Adam Khalifatullah, kalau Nuh Ruhullah, kalau Ibrahim Khalilullah, kalau Ismail Rabiullah. Nah Musa ini malah celat, ini malah Kalimullah, dia juru bicaranya Allah. Makanya kita pilih yang kayak ngomong geragap-geragap. Ketoknya turunan Nabi Musa, adik bungsunya SBY, kalau perawaannya. Terus nanti ada Ruhullah lagi, yaitu Isa alaihissalam, dan yang terakhir sudah pasti mengandung seluruh identitas itu adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, sebelum nanti saya akan minta maju lagi Pak Daliso, Pak Siswanto, Bapak-bapak yang lain termasuk yang sudah terdaftar di situ. Kemudian nanti Mas Toto saya minta untuk mengelaborasi siapa yang kita mohon untuk maju ke depan. Termasuk Mas Tanto, karena dia termasuk salah seorang penggagas juga. Mas Tanto dari Mendut, manusia yang paling orisinal yang pernah saya temui. Lenggai Gusti Allah biar yang menungguin, nanti saya harus menungguin, kematinya harus menungguin. Orang itu. Pertama gini, NM ini tidak boleh, sejak awal itu ditekati tidak boleh menyaingi NU maupun Muhammadiyah, maka dia tidak boleh jadi ormas. Nahdlatul Muhammadiyah membatasi dirinya hanya sebagai majelis ilmu. Itu pun harus sowan dan mohon izin kepada pengurus NU dan Muhammadiyah, paling tidak kepada tokoh-tokohnya. Karena tujuan NU Muhammadiyah memang ada sih alasan kulturalnya, yaitu memang duwe romantisme janjane nek NU Muhammadiyah dari siji kan ya lumayan. Meskipun pasti ada ikhtilafiyahnya, tetapi insya Allah tidak ada khilafiyahnya. Nanti Pak Siswanto yang akan menjelaskan what is different between ikhtilafiyah wa khilafiyah, karena beliau ahli epistemologi Arab dan juara kelas 1B sejak di Gontor. Jadi soal-soal bahasa aku tak serahno Pak Siswanto. Nek aku kan diusir 2,5 tahun diusir gitu. Rapati ora sido iso bahasa Arab. Akhirnya aku mau pelajari bahasa Inggris. Khusus untuk pementasan di Arab aku nganggo bahasa Inggris. Dengan menyatakan saya lebih pintar bahasa Inggris, karena bahasa Arabnya dulu saya diusir dari pesantren. Terus akhirnya bahasa Inggrisnya ya ora dadi wong ora mudeng bahasa Inggris ya. Anek pentas ning Inggris awale aku biyen sinaune cara Arab. Jadi kono ya nek iso mlaku meneh cara Arab udah ora iso. Akhirnya aku wis ngomong sak karep-karepku dhewe. Pokoknya nek gon-gon ngapusi ngono kuwi Indonesia nomor 1. Cuma kita batasi, ada ngapusi yang baik, ada ngapusi yang menggembirakan, ada ngapusi yang menasarutinkan dan menasihkan dan menurunkan. Itu lain masalah. Saya teruskan sedikit untuk pengantar. Acara ini pertama-tama harus dengan takzim dan kerendahan hati yang sebesar-besarnya kepada Syekhuna Khalil Bangkalan. Syekhuna Khalil Bangkalan ini punya murid yang tua namanya Imam Muhammad Thohir Lapeo.
lahir tahun 1839, meninggal pada tahun 1952, jadi usia beliau 113 tahun. Kemudian Syekhona Khalil di Manggalan juga memiliki murid yang kemudian jadi orang besar, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kedua-duanya menjadi orang besar yang kita taklimi, dan saya tidak mau disuruh memilih Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ataukah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya memilih keduanya. Ibarat anak-anak mahasiswa ditanya teh apa kopi, ya saya teh dan kopi. Terus tak pilih karo. Jadi saya taklim kepada keduanya, dan Nahdlatul Muhammadiyyin ini memang berangkat dari taklim kami semua kepada beliau berdua. Cuma Nahdlatul Muhammadiyyin tidak usah jadi besar, tidak usah jadi hebat. Yang hebat umat Islam saja, yang hebat ijtihadnya saja, yang hebat akhlaknya saja. Maka kita pilih Pak Mustafa itu, nek gratul dan gratul ning ora iso dibayangke Pak Mustafa ora jujur. Dhek isone ning jujur. Karo bojone wis jujur banget ya. Pak Siswanto saja yang profesor doktor itu kalau sama istrinya kan ngoko, nek Pak Mustafa karo bojone kromo injil, coba iki. Apa ana nabi wae kae ora ana sing kromo injil karo bojone. Soale ya ora ana kromo injil nek bahasa Arab. Ning Pak Mustafa karo bojone kromo injil, dadi nek njaluk bengi nyun sewu dik Kang Mas badhe sedekah. Itu Pak Mustafa, ulane jan nyenengke. Itu idolanya para malaikat. Prinsip nilainya saya kira sederhana. Kalau kalau Anda orang-orang dari kampus, Anda mengenal ada 3 pilihan hidup manusia. Apakah itu di soal pengetahuan, apa itu di soal kebudayaan, apakah itu soal kesehatan pun, politik, ekonomi, sistem dagang atau apapun saja. Bikin negara. Itu pilihannya cuma 3. 1 kreatif, 2 adaptatif, nomor 3 adoptif. Kalau dalam bahasa Muhammadiyah dan NU, yang kreatif itu kita sebut saja ijtihad. Ijtihad dari kata jihad. Ketika jihad dilaksanakan dengan fikir, dengan kerja alam pikiran dan intelektual, maka dia ditambah tak menjadi ijtihad, seperti adus karo umbah-umbah. Nek umbah-umbah agsilu, nek adus agtasilu kan gitu. Nek aku ngertine ya ming kuwi kelas 1 soalé. Urung tekan nahwu sorof biyen kae. Ming mahfuzat karo al hadis ming 10 kan. Nek Mustafa iki nek Pak Siswanto ya hafal iki. Hafal segala macam. Nek lunga biyen ning gontor iki karena rajulun yadribu kalban, amin menawa. Sing guyu sing paham bahasa Arab, sing ora guyu ra mudeng gitu. Jadi yang satu ijtihad, yang kedua pilihannya adalah ittiba, yang ketiga pilihannya adalah taklid. Tidak sama persis ya antara ijtihad dengan kreatif, tidak sama persis antara ittiba dengan adaptatif, tidak sama persis antara taklid dengan adoptif. Bukan adaptif, adoptif, tadi mengadopsi saja. Sekarang kan Anda tahu kita sedang hidup dalam situasi yang sama sekali tanpa kepemimpinan. Apakah masyarakat kita ini akan melakukan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Bahkan beramai-ramai masyarakat melakukan yang ketiga, karena pemimpinnya juga melakukan yang ketiga. Sehingga sekarang muncul aliran-aliran mengharamkan ini itu yang bersangkutan tidak mengerti persis kenapa haram. Tidak mengerti skalanya, tidak ada hujahnya, dan lain sebagainya. Ngerti ini haram. Maka Nahdlatul Muhammadiyyin menurut saya mencoba ngelediki Bapak Siti. Misalnya konflik NU Muhammadiyah ning ngisor bab fikih apa digoleki terus dikai penjelasan-penjelasan yang lebih multiversi sehingga orang punya wacana. Soal halal haram, soal sholawat itu haram apa tidak, tayamum itu halal apa haram, puasa menurut Anda wajib apa halal apa sunnah apa puasa.
Ya. Tidak bisa orang mengatakan puasa itu wajib, nggak bisa, harus ada skala yang jelas, harus ada interval waktu dan momentum serta konteks yang jelas. Puasa wajib selama bulan Ramadan, begitu 1 Syawal haram puasa, kan begitu. Perda Kodja sama Perda Bantul dan Sleman berbeda. Jadi haram di sini tidak mesti haram di sana, gitu loh. Wiritan kiapik nek pas do nyambut gawe dandani kampung macul-macul njur kowe wiritan dhewe kuwi asu jenenge ya. Aliane do nyambut gawe kowe malah wiritan seru banget kan. Ora men haram kowe asu barang. Liane do ngurusi kampung ya kowe malah ming wiritan. Apa meneh bojomu ngelih ra iso ngliwet njur kowe malah wiritan. Nah, itu kan wiritan sing rada Gusti Allah ora seneng tenang. Nek aku tak bisu iki. Bojone ra mangan malah wiritan wae kan. Terus rumasane Gusti Allah sing kon tuku beras ngono piye. Tapi aja nang beringat nang pasar lagi 40-an. Jadi ini loh, cara berpikir kita ini sedang sesat-sesatnya. Orang tidak ngerti kok bisa haram itu piye asal usule, hujahnya apa, argumentasinya apa, skalanya di mana, itu orang tidak mikir. Jadi orang bisa mengatakan, oh ini halal, ini haram, itu bisa. Bahkan majelis ulama bisa ngomong ini haram, ini halal. Tidak bisa. Kudu dawa kalimatnya. Kudu ono haram pada konteks ini. Nanti gue wis wareg banget isih mangan gue ya haram tuh ya. Wis bar mangan gudeg permata, pindah nang goreng, pindah nang bebek selamat. Aku sing bebek selamat itu rada anu makruh mughaladzah. Sudah anyar-anyar oleh. Maksud saya semua ada konteksnya. Sholat pun tidak boleh kalau habis asar, kan begitu. Sholat pun tidak boleh kalau habis subuh. Habis subuh jangan sholat sunat, tidak boleh, haram itu, kan gitu. Engko nek wis duha lagi sunat gitu kan. Apa njur kowe waton sembayang mentang-mentang sembayang hal apa sembayang ki apik njur kowe aku nek ming sedina ping 5 Islam. Kenteng aku wis latihan pit ning jaman pesantren aku wis dhuwur ming 4 rakaat terus. Ambek 18 aku. Enggak bisa. Halal haram ada. Nah, ini yang akan diurus oleh NM dikit-dikit lah. Terus nanti diberi penjelasan kepada masyarakat kecil-kecil. Mudah-mudahan pada suatu hari ada fatwa bersama Majelis Takfir Muhammadiyah dengan Basul Masail Nahdlatul Ulama tentang banyak hal yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Malam ini akan kita bicarakan bersama-sama mengenai di bidang apa saja kita sebaiknya mengadopsi. Misalnya kalau ibadah mahdhah ya adopsi, tidak usah kreatif, tidak usah adaptatif, tidak usah sholat ini disesuaikan dengan gerakan-gerakan lokal. Lomba sholat pakai gerakan tapak suci yang merasa. Kalau ibadah mahdhah adoptif dan tidak boleh kreatif. Tapi kalau ibadah muamalah kalau bisa kreatif, minimum ittiba, minimum adaptatif. Nah sekarang kita bikin negara ini saja itu kan adoptif, adaptatif pun tidak. Sehingga sekarang kayak gini nih, disebut negara ya dudu, negara ini dudu ya wis kado, SK menangis modar saya ini, wis arep ngopo wis saiki tilang arep terus piye. Nek ora diteruske ya piye, dadi pokoknya wis garing ngenteni nasib iki dilakukan. Tinggal beberapa saat waktunya, tidak lama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu semua, kita nanti akan mohon Pak Daliso maju, Mas Marzuki lagi dan semua tim dari tim inti dari Nahdlatul Muhammadiyah. Kemudian saya mohon nanti Pak Daliso untuk mengaturi juga beberapa profesor yang hadir pada malam hari ini. Dan saya senang tadi diresmikan tidak hanya oleh Pak Mustafa, tapi diresmikan bersama-sama oleh tokoh NU, ya tokoh Muhammadiyah, ya tokoh pemuda. Seneng aku. Pokoknya bareng-bareng lah di NU Muhammadiyah bareng-bareng. Soalnya Kanjeng Nabi dhewe biyen ora mlebu NU, ora mlebu Muhammadiyah, itu masalahnya. Tapi gue nek arep fanatik ya ora temetek niki. Muhammadiyah Kanjeng Nabi malah dorene takon, "Apa kuwi NU ki apa?" Lah bingung gue. Sing kuwi sing jenenge kaya aku kuwi apa Muhammad apa? Muhammadiyah. Oh, kok kaya jenengku ngono ya.
Bener iki. Rasul semono kae ra ono sing ora ono sing Muhammadiyah. Mulane kowe iki sing mulai saiki pikiran terbuka dengan ijtihad. Jangan mudah-mudah ngomong kita harus mendidik anak kita dengan Quran dan hadis. Aja ngomong ngono sih, Nabi Muhammad dhewe ra dibesarkan karo Quran dan hadis. Kemotor kena ana wong takon ngono. Ayo, ya ra. Motor kabeh nabi ra ono sing dibesarkan dan dididik dengan Quran dan hadis. Kalau yang dimaksud adalah lembaga literer yang namanya Al-Qur'an Al-Karim. Tapi kalau ngomong substansial, kalau ngomong esensial, iya, semua nabi, semua rasul dididik dengan esensi Al-Qur'an. Tapi kalau Quran dan hadis, tidak, hadisnya tidak. Mosok Nabi Muhammad ngenteni gawe hadis sik lagi dididik ayo ra iso. Wong hadis wis sok-sok lagi ono. Jadi Rasulullah sendiri tidak dibesarkan oleh Quran dan hadis. Mutar kene takone kaya ngono. Ora njur Nabi Adam teko gembol Quran karo hadis ora. Nabi Ibrahim ya ora ngerti susuk ning akhirat jenengan ngertos hadis betul kan. Apa to kuwi? Itu mesti ora tau krungu yo kae. Mutar ge. Ayo, mulane rasa sempit-sempit lah, ayo sing ngombo lah. Ayo buka lawang, ayo buka cakrawala, gitu ya. Karena yang kualitatif dan yang kuantitatif harus kita letakkan secara proporsional, secara tepat. Supaya kita tidak ndeso-ndeso banget, supaya tidak nyalah-nyalahin orang banget, supaya tidak mengharam-haramkan segala macam. Itu karena yang berhak mengharamkan pada hakikatnya harus kita cari. Siapakah yang berhak mengambil keputusan halal atau haram? Kalau cara perusahaan yang berhak mengambil keputusan adalah pemilik saham, kan itu. Nah, pemilik saham utama dalam kehidupan manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Even Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak punya saham cukup besar bagi kehidupan kita. Meskipun sebagai pengantar Quran dan pelantun pencipta hadis ya, tetapi kan Rasulullah gak melok nyambut gawe gua wae dhewe bayar sekolah barang. Jadi Rasulullah sebenarnya tidak punya hak sebagaimana Allah punya hak mengharamkan sesuatu. Apa meneh majelis ulama. Wis ora tau ngewangi bayar sekolah, bayar nek kene utang kono meneng wae. Moro-moro kayak fatwa kan gitu kan. Nah, fatwa itu harus kita lihat sebagai salah satu pendapat dari sekian ribu pendapat yang mungkin muncul kan gitu. Kita hormati fatwa itu sebagai pendapat yang mungkin lebih memiliki kredibilitas ilmiah karena lahir dari para ulama yang expert. Tetapi pada dasarnya tafsir tidak sama dengan yang ditafsirkan, al-ba'ith tidak sama dengan al-mab'uth, kan begitu. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita diskusi bersama beliau-beliau, ada persembahan dari Kiai Kanjeng untuk Nahdlatul Muhammadiyah. Saya minta Muhammadiyin. Loh, jenenge anyaran tuh ya, anyaran ku ya mesti kleru-kleru ya toh. Nahdlatul itu nanti tolong dijelaskan Pak Siswanto. Kalau Nahdlatul Muhammadiyin itu kan kalau bahasa LSM kan Gusdurian, Marxian gitu ya. Ya, jadi kalau orang yang mengacu kepada perilaku Muhammad namanya Muhammadiyin. Gitu. Tetapi tidak berarti ini ideologi Muhammadanisme. Sebagaimana kaum orientalis sering mengatakan Islam adalah Muhammadanisme. Tidak, Islam bukan ciptaan Muhammad. Islam itu ciptaan Allah. Agama itu tidak bisa diciptakan oleh manusia, kitab suci juga tidak bisa diciptakan oleh manusia. Nah, kitab suci entuk digawe menungso, aku tak melu gawe 30. Siji khusus gua putih, loro khusus gua camakyahan, nomor 3 khusus gua wong bal-balan, tak kaya kitab suci dhewe. Ben ora ngono wae terus. Sepak bal-balan kok ngalah terus. Sekali-sekali rada kejem karo musuhe, ora apa-apa musuhe lara ati kok leboke sithik-sithik ngono lho. Mesak saking apike wong Indonesia iki bal-balane mesake. Dadi arep leboke ragu-raguan kok lara ati kono. Wis akhire bali akhire kalah. Kuwi kipre yang ngono malah minggir monggo sepun monggo. Akhirnya ora mlebu Piala Dunia nanti mau biar ora mlebu. Bismillah. Saya minta Pak Mustafa Yasin dan Pak Marzuki maju ke depan untuk diberi persembahan oleh Kiai Kanjeng berupa partitur dan teks Mars Nahdlatul Muhammadiyyin lah jangan lali-lali we. Soalnya aku iki kader Muhammadiyah. Ayo selali le. Aku duwe kartu pemuda Muhammadiyah tahun duwe. Ikatan Pemuda. Aku tahu jadi ketua IPM.
rasa bagus sih gue le. Ketua IPM aku, malah ketua tadi ketua IPNU dong tahu aku. Malah tadi ketua IPM, ranting SMA Muhammadiyah 1 gitu ya. Jur ditokke itu. Untuk organisasi dilereni aja. Akhirnya tak nakali, akhirnya gelem aku lulus. Saya lulus dengan terpaksa, artinya sekolah ini terpaksa meluluskan saya. Rapatnya bunyinya Pak Masud usul Pak Giarso, direkturnya Pak Giarso, ini Ainun ini menurut saya diluluskan saja. Nilainya bagaimana dari Pak Giarso? Wah ya di bawah 4 semua ya Pak. Tapi kalau nggak diluluskan saya nggak sanggup Pak. Daripada kita repot setahun lagi sudahlah diluluskan saja. Akhirnya voting ngacung kabeh, akhirnya lulus aku. Jadi ngono ya carane lulus ya. Neror ning sekolahan ya toh, akhirnya gurumu ngeluh akhirnya diluluske. Bismillah. Pak Mustafa, saya mohon untuk maju dengan Pak Marzuki. Pak Nevi Budianto sebagai pencipta lagu Mars Nahdlatul Muhammadiyyin. Moga Pak Mustafa. Setelah itu langsung kita bunyikan bersama-sama Mars. Pak Nevi ini ibunya ketua ranting Aisyah di Powinatan dulu ya, Mas ya, di Powinatan dulu. Ya, gue sebelah kini nih. Ya, kini diserahkan kepada lah jangan foto potongan kayak foto wong tulis ya. Oh, jadul kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Diserahkan teks persembahan halal Tayyib insyaallah untuk Nahdlatul Muhammadiyyin. Silakan Pak Nevi, diserahkan, difoto bersalaman. Yeah. Dipeluk doa. Oke, terima kasih.